Pemirsa, dari blak-blakan calon gubernur, kini kita bergeser ke Jawa Tengah. Kami hadirkan upaya meraih suara pemilih dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Kepada presenter kami Zulfikar Nagy dan Pertiwi Kusuma, Cagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa blak-blakan ingin menjadikan Provinsi Jawa Tengah lebih maju. Salah fokus sama Hendy Talkie, Pak. Misalnya terpilih tetap dipakai. Oh iyalah harus. Halo pemirsa, ketemu lagi dalam program Blak-Blakan bersama saya Zulfikar Nagy. Dan saya Pertiwi Kusuma. Kita ada di salah satu kota dengan sebutan kota di atas awan. Wonosobo. Benar banget. Kita akan melakukan wawancara dengan salah satu calon gubernur Jawa Tengah Nomor urut 1, Andika Perkasa. Pak Andika, apa kabar Bapak? Pak, ini kita berdua merasa terhormat karena di tengah kesibukan yang luar biasa, Pak Andika meluangkan waktu untuk ketemu kita berdua nih. Berbagai macam kunjungan, berbagai macam kesempatan. Pak Andika ini selalu menyampaikan visi Jembatan Emas, mewujudkan Jawa Tengah aman, sejahtera, berdikari, dan ramah lingkungan. Nah, maksud dan konkretnya ini seperti apa sih Pak Andika? Jadi kalau kita lihat dari potensi Mas ya, Jawa Tengah ini sebetulnya berpotensi menjadi provinsi yang jauh lebih bagus dari sekarang. Kita ini dari jumlah orang miskin masih nomor 2 dari bawah, tapi di Jawa pengangguran juga gitu. Padahal kita ini termasuk masyarakat yang paling bahagia. Ini menurut BPS. Berarti kan masyarakatnya nerimo. Dan kita punya comparative advantage dibandingin tetangga kita di barat maupun di timur. Misalnya UMK, kabupaten kota, upah minimal, provinsi juga gitu. Kita ini lebih rendah, Mbak. Tapi kok masih lebih banyak orang yang nggak punya, gitu loh Mas. Jadi saya merasa kita ini bisa mengangkat lagi, karena pertumbuhan ekonomi average 10 tahun terakhir itu kira-kira 5,2 Mas, average ya, kan pasti naik turun. Sebetulnya potensinya sampai 5,8. Ini perbincangannya luar biasa sekali, menarik, santai. Tapi kita juga ada penasaran yang lebih lagi nih sebelum kita menutup perbincangan ini Pak Andika. Ini kalau misalnya terpilih untuk 100 hari ke depan, gitu. 3 program unggulan Pak Andika apa? 3? Iya. 1 adalah untuk pendidikannya itu. Pendidikan? Pendidikan itu maksudnya kita harus segera bisa cara cepat karena memang kita nggak membangun sistem dari nol, Mbak. Misalnya tadi sekolah-sekolah, kan sudah ada kejar paket A, B, C. Itu kita tinggal daftarin aja, uangnya dari kita. Tingkat universitasnya sudah ada, universitas terbuka. Jadi kita tidak harus membangun dari nol, ini bisa cepat. Menurut saya itu sangat bisa diukur, dan 100 hari ke depan progresnya sejauh apa, itu menurut saya sangat gampang lah untuk dikontrol. Yang kedua? Yang kedua, menurut saya internet, pendidikan internet ya. Internet tadi ya, karena itu juga menjadi backbone pendidikan yang sifatnya online, harus itu kedua. Nah, yang ketiga, Pak? Yang ketiga, Mas nanyanya mendadak sih ya. Yang ketiga, yang jadi target utama. Iya. Menurut saya yang sangat bisa diukur adalah relaksasi untuk usaha tadi. Berbagai pengurangan. Iya, bukan UMK Mas, justru usaha besar. Usaha menengah dan besar, UMB. Relaksasi, pengurangan pajak segala macam supaya mereka segera memutuskan. Karena saya ingin di tahun pertama mereka harus begitu banyak usaha baru yang masuk. Itu target saya. Karena usaha baru masuk, mereka ngurus perizinan segala macam, mungkin di tahun kedua baru mulai operasional. Berarti ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Tengah juga ini ya, yang ketiga ini ya. Sama satu lagi yang menarik perhatian saya sebagai perempuan, ini kalau melihat visi misinya Pak Andika, itu selain tadi kita membahas soal ekonomi, perekonomian rumah tangga, itu adalah peran penting para perempuan. Nah, langkah konkretnya seperti apa? Betul Mbak, ya memang perempuan kita ini sebetulnya kan mereka yang, kalau di Jawa Tengah ya, saya yakin mereka yang memanage uang. Memanage uang ini seringkali mereka kemudian menjadi terbelit hutang karena nggak bisa memanage. Ya mungkin tadi skillnya. Skill itu harus ditambah
kita punya program namanya Sahati, Perempuan Sahati. Intinya agar mereka ini bisa lebih tahu, oh ternyata memanage itu harus begini toh. Ternyata ada hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar yang mungkin belum pernah terfikir. Misalnya asuransi kesehatan, BPJS kesehatan lah. Kan mungkin banyak juga yang belum tahu dan mungkin menganggap nggak perlu. Karena apa? Mereka merasa sehat. Padahal begitu sakit tiba-tiba, barulah mereka menyadari, oh iya saya kalau punya BPJS berarti akan ringan. Kalau tadi nih ngomongnya agak berat-berat nih. Kalau saya tadi salah fokus sama handy talkie, Pak. Penasaran ya ini? Jadi selalu di bawah nih. Pasti di bawah ini Pak Andika. Selalu di bawah kenapa dibandingkan kan? Nanti kalau Pak, ini kalau misalnya terpilih tetap dipakai ini Pak. Oh iyalah harus. Wajib ya? Wah, lebih Karena lagi. komunikasi nomor 1 ya, Pak. Nomor 1. Sebelum kita tutup obrolan kita, saya dan Pratiwi masih punya 3 pertanyaan, tapi harus jawab cepat, nggak boleh mikir. Iya. Seru-seruan aja sih ini Iya. pertanyaannya. Harus set gitu. Siap ya Pak ya? Oke, saya... Berapa detik nih? Nggak pakai detik, harus cepet, Pak. Oke, cuma 3 kok Pak pertanyaannya, cuma 3. Pertanyaan pertama, olahraga lari atau olahraga angkat besi? Angkat besi. Angkat besi, tos dulu Pak. Sama nih. Pantes nih. Keras banget. Oke. Dadanya kelihatan dadanya. Kelihatan ya. Yang kedua, bersama pasukan atau bersama rakyat? Rakyat. Wede. Mantap gitu ya. Dan yang ketiga Pak, lagu Anji atau Darboy Geng? Darboy Geng. Judulnya yang mana? Anak lanang. Anak. Nyanyi apa nyanyi? Bisa lagunya Pak. Pokoknya seru lagunya aja. Oke, Pak, sebelum kita tutup lagi, ada nggak yang mau disampaikan Pak Andika kepada warga Jawa Tengah, Pak? Harapannya seperti apa? Monggo disampaikan. Iya, jadi warga Jawa Tengah pertama harus ikut dalam pilkada ini. Karena masa depan Jawa Tengah ditentukan oleh masyarakat Jawa Tengah sendiri. Yang kedua, kita memilih dengan hati nurani. Jadi prinsip-prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia itu harus dipegang. Apakah akan ada yang mencoba untuk menekan? Mungkin ada. Atau mempengaruhi. Tapi kita nggak boleh lemah. Kita harus kuat, kita punya pilihan sendiri, dan yakinlah pilihan kita adalah yang paling benar untuk diri kita. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa menjadi niat baiknya Pak Andika segera terwujud jika mendapatkan amanah ya Pak ya. Siap. Dan tentunya bisa disambut baik oleh warga Jawa Tengah. Terima kasih Pak Andika buat Terima waktunya. kasih Pak Siap. Andika. Saya Zulfikar Nagi Ya. dan juga Dan saya Mbak Tiwi. Pratiwi Kusuma. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Blak-Blakan. Menyala abangku, Mas Andika, Mas Hendy. Menyala abangku,